Hai, ketemu dengan gue lagi. Sie itu apa? Suka, incer, mbak. Kalau lu orang udah suka, harus diincer. Kalau udah diincer, embat lah. Tunggu apa lagi ya nggak? Nah, sekarang kita mau bahas apa ya yang seru? Masih seputaran pentablet. Ini deh. Hari ini gue nggak review pentablet. Cuman banyak yang nanya nih, misalnya pengen beli pentablet. Mau beli pentablet merek apa ya? Terus kalau gue pemula pakai merek apa ya? Terus harganya yang cocok berapa ya? Speknya apa ya? Nah itu yang masih galau-galau yang pernah gue dengar dari calon pembeli yang nanya ke gue. Jadi gini, kita akan bahas satu persatu. Biasanya sih yang perlu orang ketahui, pentablet itu sekarang banyak macam, mereknya juga banyak. Bukan cuman yang mungkin lo orang pernah dengar cuman Wacom. Oke. Wacom memang pencetus pertama kali yang hadir di Indonesia. Cuman kalau negara lain gue nggak tahu siapa duluan. Cuman di Indonesia tuh Wacom. Nah sekarang gue mau kasih lihat dari Wacom yang sekarang yang lagi rame ya ini sama ini. Jadi yang ini tuh One by Wacom, ini tuh Intuos. Jadi ini ada ukurannya sama. Dua-duanya ukuran small. Ini juga ada yang medium, ini juga ada yang medium. Terus gue juga punya yang ini nih. Wah banyak nih, gue banyak banget nih. Gue ada banyak macam. Bahkan gue punya yang ini nih, tuh, ya kan? Ya itu yang display. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, orang kalau nanya gue merek apa, terus untuk pemula apa, beginner lah, apa segala macam, buat anak gua lah, apa segala macam. Yang pertama kali yang sangat bisa menentukan itu adalah budget. Kenapa budget gue bilang? Oke, misalnya nih, lu pengen beli yang agak canggih misalnya, tapi budget lu kurang, atau lu kagak ngerti yang mana, tapi budget tuh ada. Jadi sebenarnya paling penting tuh di budget sebenarnya sekarang. Kalau mau dibilang bagus, nggak ada merek yang jelek. Kenapa gue berani ngomong begitu? Ya sekarang, masa ya sih pabrik atau nggak usah pabrik deh, gue jualan pentablet, terus ternyata gue jual merek XP Pen. Gue distributor yang XP Pen ya. Orang bilang XP Pen jelek misalnya. Ya mungkin relatif ya, bukannya jelek ya. Mungkin dia ada kekurangan. Cuman ya semua produk gue rasa ada kekurangannya ya. Cuman bukan jelek ya. Kalau jelek ya kalau gue distributornya ya gue yang harus lebih takut lah. Kenapa? Nah sekarang kalau gue misalnya gue masukin satu kontainer misalnya, kalau memang itu jelek, ya berarti sama aja gue bunuh diri ya. Iya dong, sekarang misalnya gue jual ke lu nih, terus lu bilang jelek, terus besok orang beli lagi, orang bilang jelek, setiap hari gue jual, orang bilang jelek, ya gue lama-lama bangkrut men, ya kan? Oke, back to budget. Jadi kita ngomongin budget, gue sih punya yang budget nih yang paling murah nih, XP Pen. Lalu gue ada merek satu lagi, itu Parblo. Ini lebih kecil sih, ini lebih gede. Jadi ini seukuran sama Wacom. Jadi Parblo ini sama G430X. Ini gue kasih lihat. Parblo A60 G430S. Jadi XP Pen yang kecil ini kurang lebih harganya ya 500 lah, kurang lebih ya. Ini juga 500 ya, 525. Kayak kurang lebih lah. 500 something. Tapi ini lebih kecil, ini lebih gede dikit.
Terus orang nanya, kalau misalnya buat anak gue yang cocok apa? Dia buat beginner. Ya sebenarnya kalau buat gue itu balik-balik lagi ke orang tuanya dan ke anaknya. Kalau misalnya anaknya kira-kira yang suka, Dedi, Mami, aku pengen beli pen tablet, aku mau gambar-gambar, ya pasti dibeliin lah kalau ada duitnya sama Dedi sama Maminya. Cuman kembali lagi, anaknya itu serius nggak gitu? Karena ada yang beberapa anak-anak tuh cuma tahu, wah pakai pen tablet tuh gampang loh, keren loh gitu loh. Karena mereka cuma lihat oret ya kan jadi digital. Padahal nggak semudah itu, men. Kenapa gue bilang gak semudah itu? Ya itulah, kan dia harus connect ke laptop nih. Sedangkan laptopnya aja butuh software buat gambar. Contoh, kita nggak ngomongin Photoshop deh, terlalu ribet. Kita ngomong misalnya Sai deh, Pen Tool Sai, Medibank, CSP, dan lain-lain misalnya. Lah itu kan anak lu juga mesti ngerti itu dulu. Jadi bukan cuma sekedar coret-mencoret. Nah kembali lagi, tapi kalau anak lu udah bisa softwarenya, bisa pakai pentapnya, itu udah pasti jauh lebih mudah gambarnya. Karena apa? Sekarang udah serba digital, men. Lu gak usah beli penghapus, gak usah beli spidol, mau warnain, juga paperless. Ya at least kalau lu sampai lu pengen punya fisiknya, lu tinggal print doang. Gampang semuanya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke budget. Kalau misalnya Dedi sama maminya pikir, wah ini pasti harus panjang nih urusannya nih anak gue nih, harus gue support habis-habis. Ya nggak usah beli yang kecil juga kali. Karena terus terang aja, gue punya kertas notes misalnya segini, sama kertas A4. Kita sama-sama gambar pakai notes yang kecil sama kertas A4. Ya sebenarnya kembali lagi, kalau buat gue nyamannya ya di A4. Karena bidangnya lebih gede. Sama juga kayak pen tablet. Bidangnya lebih gede berarti aktif area lebih gede. Itu doang sih. Cuman ada yang orang pikir, gue gak perlu gede-gede dah. It takes effort untuk move here. Tapi kalau kecil kan enak. Mungkin begini-begini aja udah cukup. Nah itu kembali lagi ke yang mau pakai. Jadi budget sekarang nih, budget yang paling murah itu sekitar 500 untuk yang papan pen tablet. Paling mahal tuh yang seingat gue tuh Wacom deh. Wacom itu punya namanya Intuos Pro. Intuos Pro itu yang large dan paper tuh kayaknya sekitar 8 jutaan deh. Kalau nggak salah, gue juga udah agak lupa karena tipe itu kayaknya udah nggak terlalu peminatnya, nggak terlalu banyak lagi. Karena kan sekarang udah mulai keluar yang merek-merek XP Pen, Fake, Parblo, Huion, itu semuanya ada yang medium. Speknya juga nggak, ya mungkin mendekati lah, tapi harganya kan it's around 1 jutaan doang, men. Ya makanya ya itu tergantung lah. Kalau misalnya kita ngomong soal mobil ya, mungkin kayak mobil Eropa deh. Kenapa orang masih mau pakai mobil Eropa yang mahal-mahal? Ya dia punya duit. Terus apakah yang mobil Jepang yang murah-murah itu nggak bisa jalan? Bisa juga. Cuman kan ya itulah, balik lagi kenyamanan, prestige. Orang pikir, wah lu pakai Wacom harga 8 jutaan, wow keren. Itu balik lagi ke si pemakai. Jadi kalau gue bilang ya itu sekarang lu banyak pilihan, lu bisa lebih mungkin lebih selektif kali ya milihnya ya. Lalu yang berikutnya itu display itu yang kayak kalau Wacom tuh namanya Cintiq. Nah kalau Cintiq itu yang model-model kayak gitu, jadi merek XP Pen kah, Huion kah, itu kayaknya sekarang under 4 million. Jadi di bawah 4 juta pun udah dapat. Itu 12 inch sama 13 inch di Huion, 12 di XP Pen. Terus kalau di merek-merek yang sampai misalnya mau yang lebih gede, ada di Wacom tuh ada 24 inch
XP Pen juga udah launching kemarin 24 inch. Kalau Huion kalau nggak salah masih 22 inch. Jadi sekarang banyak pilihan. Jadi yang sekarang 24 inch di XP Pen aja mungkin around 11 sampai 13 lah, gua nggak tahu karena barangnya belum masuk. Cuman kembali lagi sekarang memang jauh lebih banyak pilihan. Jadi tergantung kenyamanan aja sih. Ada yang bilang wah Wacom the best. Ya gue sih jujur aja ya. Kalau menurut gue pennya Wacom memang enak sekali. Jadi maksudnya dia tuh presisi banget gitu loh. Tapi di XP Pen atau Huion mungkin orang bilang pennya kayaknya kurang presisi ya, kayaknya agak ngegeser-geser dikit ya gitu ya. Ya itu yang gue bilang. Jadi lu ada harga pasti ada kualitas ya kan. Cuman terkadang jujur aja nih kalau kita ngomong soal harga. Misalnya gini nih, gue lagi cobain XP Pen misalnya, nyoba, ih, nggak enak nih bro, nih pennya agak nggak ngepas gitu dikit gitu misalnya. Oh iya coba gue cobain Wacom ya pakai Cintiq. Wah ini baru enak nih gitu loh. Terus pas waktu nanya Wacom, itu berapa duit ya harganya ya? 13 inch ya misalnya nih, atau ya 13 inch ya, harganya 13 inch 6 juta misalnya. Oke, terus 13 inch XP Pen 4 juta kurang lebih. Oh iya. Jadi sebenarnya XP Pen juga enak sih. Ya cuman dikit doang sih. Maksudnya ya kekurangannya cuma itu doang sih. Tapi oke lah XP Pen aja deh. Ada yang kayak begitu. Jadi dia akan memaklumi kekurangan itu gitu. Jadi ya memang sih ada yang fanatik sama Wacom tetap. XP Pen segitu ya selisih dikit ya, gua ngambil aja lah Wacom gitu loh. Cuman kan sekarang ada gap lah soal pricing. Cuman ya kembali lagi ke orangnya sendiri. Kalau orangnya pikir worth it lah gua ambil Wacom aja lebih mahal sejuta, 2 juta gua tetap ambil Wacom gitu loh. Tapi ada beberapa yang selisih 1 juta, 2 juta. Ini oke lah sebenarnya, oke kok, bagus kok. Nggak berarti gue beli XP Pen terus gambar gue jadi jelek. Ya iyalah, mungkin lu bisa lihat review XP Pen semuanya juga bagus-bagus gambarnya, ya nggak? Jadi ya kembali lagi sebenarnya kenyamanan sama apa yang lu mau pakai. That's it. Nomor 2 itu apa? Spesifikasi. Nah, spesifikasi. Kalau misalnya kita ngomong spek ya, nah ini deh. Ini Wacom CPL472 One by Wacom. Ini spesifikasi pressernya aja 2048. Terus kalau yang ini seingat gua sih ini 4086. Jadi ini 2048, ini 2 kalinya. Tapi ini sudah 8192. Jadi ini 2048, ini 2 kalinya 4086, ini 8192. Jadi ini double-nya yang Intuos. Tapi harganya murah sekali, 500-an. Sedangkan Intuos aja harganya udah 1 jutaan. One by Wacom aja yang merah. Padahal 2048 pressernya. Itu harganya cuman around 700-an, 800, kurang lebih lah gitu deh. Jadi orang bingung ya. Kok Wacom 2048 harganya 800, misalnya 700-an. Terus Intuos 4000 sekian, pressernya harganya 1 jutaan. Kok Parblo 8192 pressernya paling tinggi, kenapa harganya cuma 500-an ya? Nah itu dia nih. Jadi setiap brand itu punya standarisasi masing-masing. Jadi dia mau jual di harga berapa. Tapi kalau dibilang kayaknya mungkin palsu kali ya Parblo ya speknya. Kalau dibilang palsu nggak juga, udah banyak yang beli juga gitu loh. Ya itu kembali lagi kan gue bilang, orang pakai Wacom itu prestis, ya kan? Orang pakai Wacom itu prestis, terus mungkin dia punya komunitas juga jauh lebih banyak. Jadi pas waktu dia kalau ngumpul-ngumpul sama Wacom, gue bawa ini nih, oh iya keren nih Wacom lu nih gini-gini ya. Mungkin pas bawa Parblo apaan lu? Apaan sih Parblo? Tablo kali gitu ya. Padahal pakai Parblo juga bagus men gambarnya men. Sebenarnya ya itu kembali lagi ke skill kita.
sepenuhnya itu tergantung sama si tools, tapi di skill, oke? Lalu yang kedua, sekarang tuh lagi rame tuh yang support Android. Maksudnya apa nih support Android? Oke, jadi gini, gue punya handphone Android misalnya, terus ini main tablet, biasanya gue colok ke laptop. Cuman karena gue lagi misalnya di kereta deh, gue nggak bawa laptop, tapi gue pengen gambar, gimana caranya? Gue tinggal colokin ke sini nih. Dia pakai OTG. Jadi si handphonenya ini minimal Androidnya itu mesti minimal versi 6. Terus yang kedua, handphone Androidnya itu sudah harus support OTG. Jadi abis itu kita colokin ke si handphone, kita gambar si handphone itu jadi layarnya. Pakai aplikasi apa kok? Banyak, ada Edis Paint, Medibank, ya banyak sih, tinggal pilih aja. Nah, sekarang yang lagi rame itu, jadi si pentapnya itu udah support Android. Lalu yang kedua, displaynya aja nih, sekarang kayak Cintiq gitu ya, ada yang support Android juga loh. Contoh, Wacom One Series 13 in itu harganya kurang lebih 5, sekian hampir 6 juta. Itu juga support Android. Terus Huion juga sama. Namanya Huion Canvas, New Canvas 13 kalau nggak salah. Gue lupa tipenya. Itu harganya juga murah. Itu juga bisa connect di Android. Cuman ya kembali lagi, kita butuh nggak pakai handphone? Misalnya nih, gue bawa si Wacom deh, apa Huion deh, 13 inch. Terus gue colokin ke handphone, terus gue gambar di kereta. Yang gue lagi pikir ya, gue sih belum pernah coba jujur aja. Cuman yang gue lagi pikir, kalau colokin ke handphone itu, handphone kita baterainya bisa ngedrop nggak ya? Karena gini, kalau kita colok di tablet, papan, kita colokin ke handphone, pas kita gambar itu yang nyala cuman LED kecil lampunya. Pas kita tempelin stylusnya dia nyala di papan, cuman itu doang lampunya. Harusnya itu nggak makan baterai kali ya. Tapi kalau display, lu tahu dong, kayak iPad deh, 13 inch, lebih gede dari iPad. Itu satu layar itu kan nyala semua. Jadi pas lu colok ke si handphone, layar lu akan nyala semua. Si Wacom One-nya, terus si Huion juga, itu nyala semua. Jadi otomatis sebenarnya kalau gue pikir itu handphone pas kita colokin, itu handphone baterainya pasti akan jadi power untuk nyalain si displaynya, bener nggak? Ya gue nggak tahu sih, cuman ya mudah-mudahan itu nggak bikin baterai kita boros. Ya cuman ya lu mau gambar di kereta bisa kok, nggak perlu yang all in one. Jadi lu cukup colokin handphone, gambar. Next, ukuran, size. Jadi ukuran tuh yang kembali tadi gue ngomong. Ini yang paling kecil. Ini boleh kita sebut kecil. Ini small. Yang medium ini kayak gini nih. Tuh. Ini medium. Jadi kalau medium itu kurang lebih ukurannya itu sekitar 9 inch kali 6 inch atau 10 inch kali 6 inch. Kalau yang small kayak gini itu kurang lebih sekitar 6 inch kali 4 inch atau 5 inch kali 4 inch, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau yang ini kecil sekali, mungkin lebih gampang kalau lu lihat ya di sini G430. Kalau 430 tuh berarti 4 inch kali 3 inch. Kalau ini 640 berarti 6 inch kali 4 inch. Jadi it's simple sebenarnya. Kalau lu lihat kode-kode kayak gitu, biasanya dia bantu untuk kasih tahu sebenarnya itu berapa inch kali berapa inch. Ya itu kembali lagi, lu mau pilih yang kecil, yang medium, itu pilihan lu lah. Terus berikutnya ada button. Nah, button biasa ya, ini gue buka
salah satu. Yuk. Nah, ini ada buttonnya nih. Ini button. Ya, jadi button, ini ada button. Terus kalau Wacom ini nggak ada button. Jadi polos kayak gini nih. Tuh. Ini nggak ada buttonnya. Lalu ini juga si Intuos juga nggak ada button. Ada nih 4 buttonnya, sorry. Kalau yang Intuos ini ada buttonnya, ada 4 juga. Jadi button ini buat apa? Button ini sebenarnya buat shortcut. Jadi si button ini bisa jadi, ya lu bisa setting sendiri. Misalnya itu bisa jadi brush, terus bisa jadi eraser, bisa jadi mungkin buat undo atau buat pilih color atau apa. Nah itu daripada lu ke keyboard, shortcut keyboardnya lu lupa, itu lu tinggal setting di button itu. Misalnya gua tek, itu jadi brush. Terus gua pencet lagi tek, itu jadi eraser. Atau gua tek, itu jadi undo. Ya itu fungsinya button. Lalu ke berikutnya itu wireless. Nah wireless ini gua lihat akhir-akhir ini kayaknya udah nggak terlalu banyak peminatnya, karena mungkin satu karena mahal, kedua buat apa ya wireless ya? Lu colok kabel, terus lu gambar di sini kan bisa lebih dekat ya. Kan nggak mungkin gua ada di belakang sekitar 2 meteran atau 3 meteran, terus gua ngeliatnya di situ kan kecil banget ya, nggak enak ya. Ya mungkin lu kalau ada big screen gede banget, terus lu sambil tiduran lu gambar ya mungkin aja, cuman kan nggak semua orang seperti itu. Orang kan biasanya kalau gambar tuh di meja, jadi gua rasa nggak perlu wireless. Jadi spesifikasi itu tinggal lu pilih sendiri. Jadi features lebih bagus, biasanya lebih mahal. Next, mungkin yang lu mesti tahu domisili. Kalau domisili menurut gua penting. Jadi gini, misalnya gua kan di Jakarta nih, SIE itu di Jakarta. Misalnya lu pengen beli, lu di Jakarta juga. Jadi kalau orang jauh kan, misalnya lu di Jakarta terus lu pengen beli, tahu-taunya ada di, misalnya di Bandung misalnya, atau di Makassar atau di Medan gitu. Jauh banget gitu loh. Kalau sesama kota ada kok di Jakarta. Lu tahu nggak kalau misalnya lu orang lagi belanja gitu ya, online ya, setelah lu udah bayar, apa yang lu pikirin? Pasti sama kayak gue, pengen buru-buru dapat. Iya, kalau gue sih udah nafsu aja gitu, udah gue incer-incer, kayak suka incer, mau langsung mbak. Ya gitu deh, gue udah bayar, ya elah kalau misalnya dari Medan misalnya, ya gila mesti 2 hari nungguin. Kalau gue sama Jakarta, mendingan gue sama Jakarta. Gue beli, bisa gue pakai ojol, pakai CMD juga bisa, cuman paling ya belasan ribu, langsung nyampe. Gue bisa langsung pakai gambar, seru. Nah mendingan itu. Terus yang kedua, ongkir juga lebih murah, bener nggak? Kalau lu sesama Jakarta, lu pakai JNE pun misalnya, atau GNT atau apa gitu, yang sehari paling 10.000, itu udah pasti nyampe kok kalau sesama Jakarta ya, maksudnya sesama kota. Terus yang berikutnya garansi, men. Garansi itu penting. Lu jangan pikir nggak penting. Jadi gini, mungkin lu orang tahu sekarang di beberapa marketplace, ya mungkin gua nggak usah sebutin ya, di beberapa marketplace tuh ada sekarang dagang apapun itu ada yang namanya dikirim dari Tiongkok. Lu tahu Tiongkok dong? Tiongkok itu di Cina. Jadi gini, harganya udah pasti lebih mahal harusnya ya. Kenapa gue bilang lebih mahal? Karena terakhir Menteri Keuangan kita itu Ibu Sri Mulyani itu keluarin kebijakan gitu. Mungkin tahun lalu kalau nggak salah ya. Dia itu juga urusin cukai. Jadi gini, dia bilang sama orang-orang, kenapa sih lo mesti beli dari Tiongkok? Kan di Jakarta ada sesama negara. Ya lo harus beli, kalau bisa beli di Jakarta aja atau di Indonesia aja lah. Justru yang kita harus bangun itu marketnya Indonesia, terus pedagang Indonesia juga.
mereka kan bayar pajak, bayar ini, bayar itu. Nah kalau lu beli dari Tiongkok, langsung beli satu sekarang, itu kena namanya cukai. Cukai itu 7,5% dari total nilai barang. Terus yang kedua, lu kena PPN lagi 10%. Belum lagi ongkir. Oke lah, kita ngomong ongkir kadang ada yang free. Cuman kan gila lu men. Gua ke Tiongkok aja naik pesawat itu 5 jaman ya kayaknya ya. Dan itu harga tiket pesawatnya tuh nggak murah. Terus lu kebayang gak sih, barang lu itu katanya naik pesawatnya, nggak mungkin lah. Harganya aja berapa duit, ongkirnya kan kadang gratis. Jadi otomatis pasti lebih lama. Bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa sebulan ya kan. Belum lagi kalau misalnya lu udah tunggu lama-lama, udah beli mahal, kena bea cukai, kena PPN, sampai sini barangnya pecah, penyok. Terus lu mau gimana? Lu kirim balik ke situ kan nggak mungkin, ya kan? Nah, kalau bisa cari yang garansinya lokal. Misalnya nih, gue jual XP Pen. Orang mau beli di Tiongkok langsung, harganya katanya lebih murah. Ya ilah, lebih murah paling 20.000. Lu belum bayar cukai, lu belum bayar PPN. Nah, kalau rusak, masa ya lu kirim balik ke situ? Kan nggak bisa, mahal. Nah kalau lu beli sama gua, otomatis gua packing gua rapi, pakai bubble wrap, ya kan? Terus kalau ya kita ngomong, kalau sampai kenapa-napa rusak, pas udah 1 tahun gitu bisa rusak, lu tinggal kasih tahu gue, lu kirimin ke gua cek bukan kerusakan dari pemakai, gua tuker baru. Lu bayangin, gua tuker baru, enak kan? Kenapa gue bilang gue tuker baru? Karena kita ini memang jujur nggak ada service center. Paling gue bantu cek doang. Hah? Nggak ada service center? Serius lu nggak ada service center? Bro, gue mau kasih tahu ya. Bukan cuma XP Pen, bahkan merek-merek lain nggak ada yang punya service center. Lu boleh tanya. Mau merek Wacom, mau merek Huion, mau merek apapun itu, nggak ada service center. Jadi kalau rusak gimana? Tukar baru. Udah gitu doang. Ya kan? Jadi kalau bisa carilah yang garansinya yang lebih lama. Misalnya ada yang 1 tahun, kalau ada yang 2 tahun, kenapa mesti ambil yang setahun? Ya itu balik lagi sih. Tapi kalau lu demen produk yang 1 tahun itu, ya nggak apa-apa juga. Yang penting garansi, bener nggak? That's it. Next, yang ini nggak kalah penting juga, sellernya, penjualnya. Kayak gua gitu, sellernya kata orang sih recommended katanya, tapi yang nggak tahu juga, kita belum kenal. Tapi gua kenal lu juga, lu lupa ya? Iya, waktu itu kita ketemu, saya lupa sih. Yang di pameran kemarin, ya lo gitu aja lupa. Iya itu gue. Yang dagang XP Pen, Wacom, Parlo, Fake, ya itu gue. Iya. Jangan lupa ya. Suryadi, Cie. Udah sama gue ya. Kenapa gue bilang seller itu nggak kalah penting? 1. Banyak seller yang kalau ditanya tuh nggak ngerti. Gan, ini speknya apa ya Gan? Jawab seadanya. Terus yang berikutnya, Gan, ini recommendednya yang mana ya? Nggak dijawab. Jadi istilahnya ya lu pilih aja diri. Lu punya duit yang ini ya lu beli ini, punya duit yang itu ya beli itu. Nah kalau gua nggak bisa, lu nggak beli sama gua pun nggak apa-apa. Lu tanya gua aja gua udah seneng. Prinsip gua, lu mending nanya gua nih, lu nggak beli sama gua nggak apa-apa. Asal lu jangan sampai salah beli. Itu tugas gua. Jadi lu orang jangan pernah sungkan untuk tanya mengenai pet tablet. Selama gua bisa jawab, gua akan jawab. Oke? Ingat itu ya. Jadi gua akan kasih solusi. Misalnya lu orang mau nanya ini, gua bisa kasih solusi. Lu nanya itu, gua bisa kasih jawaban. Oke? Jadi jangan pernah sungkan ya. Terus misalnya ada yang bilang, kayak merek itu penting, merek. Ya memang penting. Gua kembali lagi tadi gua ngomong, Wacom boleh dibilang is number one.
Jadi memang karena dia udah dari dulu, dari pertama kali Wacom itu udah apa ya, muncul di Indonesia dan udah sebar duluan. Jadi contohnya mungkin air mineral ya. Orang mau beli mungkin merek lain gitu ya. Gua ngomongnya gini nih. Mbak, aku mau aqua dong. Dikasihnya merek lain pun gua minum. Terus kayak misalnya gua pengen beli pompa air misalnya. Mas jual sanyo nggak mas? Ada nih, dikasih merek lain. Ya sama, jadi ada yang beberapa orang yang ngerti itu pentablet namanya. Ada yang ngomong cuman, mas, om, aku pengen beli Wacom dong. Pas gua ngeluarin merek Wacom atau gua keluar merekin merek yang XP Pen misalnya, mereka tuh nggak bisa bedain mana Wacom mana XP Pen gitu. Cuman ya kurang lebih kayak gitu deh. Jadi brand itu penting, cuman ya kembali lagi sekarang kan banyak pilihan. Semakin banyak pilihan, kalian semakin bisa selektif. Misalnya, oh ini Wacom bagus, tapi harganya sekian. Huion produknya juga nggak kalah bagus, tapi harganya lebih murah. Terus misalnya Fake, oh ini keren banget, tapi harganya kok murah juga ya. Tapi garansinya lebih lama ya, apa segala macam. Nah itu lu orang bisa pilih sendiri. Jadi brand itu penting, cuman sekarang kalau gue sih budget sama spek. Tapi ya itu kembali lagi ke orang lain. Terus yang paling terakhir adalah made in. Made in itu buatan mana? Parbleu. Kalau bisa lihat di sini. Kelihatan nggak? Dari Cina men. Ada yang bilang, woi, jangan pakai merek Cina lah, jelek. Pakai Wacom aja. Di sini ada tulisannya ya. Kali. Jadi kalau lihat di sini ada tulisannya nih, Made in China. Bahkan nih, gue bilang nih bahkan. Ntar ya. This one. Kelihatan nggak guys? Ini made in China juga. Jadi sebenarnya produk pentablet itu made in China men. Jadi ya sebenarnya gimana ya? Gue juga susah ngomongnya. Kadang orang bilang, aduh, produk Cina menjelek. Padahal yang di rumah lu juga Wacom itu made in China. Gue juga sebenarnya kalau misalnya ada orang Bandung gitu bisa bikin, gue pasti akan majuin merek Bandung gitu. Cuman sayangnya belum ada yang bisa bikin gitu loh. Jadi mau nggak mau gue tetap harus import dari sana. Tujuan gue cuma satu, gimana gue bisa punya banyak merek dan gue bisa memenuhi permintaan kalian semua. Karena gue tahu kalian itu sangat butuh sama namanya pentablet. Jadi tugas gue adalah support kalian dengan beberapa merek, dengan beberapa pilihan. Ada yang harganya mahal dan ada harganya yang lebih terjangkau. Jadi itulah kenapa gue selalu cari merek-merek lain yang bagus tentunya, tapi harganya terjangkau, yaitu buat kalian semua. Cita-cita gue pengen punya mimpi. Mudah-mudahan suatu saat terwujud bahwa karya-karya anak bangsa Indonesia gak pernah kalah sama karya-karya orang luar. Jadi mari kita dukung talenta-talenta yang ada di Indonesia ini. Oke, begitu aja dari gua hari ini. Jadi jangan lupa
Kalau ada yang mau nanya soal pen tablet, tanya gue akan bantu jawab. Kalau ada yang mau beli, juga bisa di gue, karena gue punya banyak merek, garansinya juga jelas. Lu bisa save handphone gue, lu mau tanya gue kapan aja. Kalau gue bisa jawab, pasti langsung gue jawab. Kalau gue lagi tidur, paling besoknya ya, karena gue lagi tidur. Oke, gitu aja dari gue. Jangan kemana-mana, tetap tunggu postingan gue berikutnya. Ciao.